Assalamualaikum semuanya, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan yang pertama ada Felix Rajendra dengan NPM 202058, yang kedua ada Sylvia Luinda dengan NPM 202077, dan yang ketiga ada saya sendiri Fatina Vicayati dengan NPM 20289. Nah, yang terakhir ada Bayu Haji Santoso dengan NPM 2020102. Nah, kami akan menyampaikan materi tentang khilafiyah. Nah, jangan lupa untuk like dan subscribe ya. Terima kasih guys. Nah, mari kita mulai. Oke, jadi khilafiyah itu apa sih? Nah, khilafiyah atau ikhtilaf itu sendiri merupakan term yang diambil dari bahasa Arab yang berarti berselisih atau tidak sepaham. Sedangkan secara terminologis fikih, khilafiyah adalah perselisihan paham atau pendapat di kalangan para ulama fikih sebagai hasil ijtihad untuk mendapatkan dan menetapkan suatu ketentuan hukum tertentu. Nah, yang kedua yaitu sebab-sebab terjadinya perbedaan pendapat. Berbagai sebab telah menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan fuqaha yang pada garis besarnya dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, perbedaan pendirian tentang kedudukan sumber-sumber hukum. Apakah bisa dijadikan dasar penetapan hukum atau tidak? Nah, yang kedua yaitu perbedaan pendirian tentang aturan-aturan bahasa dalam pemahaman terhadap sesuatu nas atau Al-Quran dan Al-Hadis. Yang pertama yaitu hadis. Kedudukan hadis sebagai sumber hukum dalam garis besarnya tidak lagi diperselisihkan oleh para fuqaha. Akan tetapi, perselisihan mereka bisa terjadi mengenai segi-segi lain seperti berikut. Yang pertama, sampai atau tidaknya sesuatu hadis. Menurut sahabat Ali dan Ibnu Abbas, istri yang ditinggal mati suaminya sedangkan ia dalam keadaan hamil, maka ia harus menjalani iddah yang terpanjang. Terhadap istri tersebut sebenarnya terkena dua macam iddah, yaitu iddah sebagai istri hamil, yakni 4 bulan 10 hari. Namun, jika dalam keadaan hamil muda, maka menurut kedua sahabat tersebut, istri tersebut harus menambah 3 bulan 10 hari. Yang mendorong kedua sahabat tersebut untuk berpendirian demikian ialah karena keduanya tidak mendengar adanya hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang kedua yaitu percaya atau tidaknya terhadap seseorang perawi hadis. Sebagaimana dimaklumi, tidak semua perawi hadis mempunyai tingkatan yang sama tentang dapat dipercaya dan tentang ketelitian serta ingatannya. Bahkan di antaranya ada yang diragukan kejujurannya, tidak kuat ingatan dan ketelitiannya atau periwayatannya menimbulkan keraguan-keraguan karena hadis yang diriwayatkan berlawanan dengan ketentuan Al-Quran atau hadis yang masyhur. Keadaan semacam ini terjadi pada zaman sahabat, yakni pada masa-masa pertama Islam dan pada masa sesudahnya lebih-lebih lagi keadaannya. Sebagai contoh ialah tentang nafkah dan tempat kediaman sukna selama iddah bagi bekas istri yang dicerai bain atau cerai 3 kali. Dalam hal ini ada 3 pendapat yaitu sebagai berikut. Pendapat pertama dari sahabat Umar yang menyatakan bahwa bekas istri yang dicerai bain mendapat nafkah dan tempat tinggal. Alasannya adalah firman Allah Subhanahu wa taala Quran surat At-Tolak surat ke-65 ayat 1 dan 6. Ketentuan ayat tersebut berlaku untuk semua istri yang dicerai. Jadi, kalau istri harus tetap bertempat tinggal di rumah bekas suami, maka artinya ia terkurung. Dan karena terkurungnya ini, maka ia harus mendapat nafkah. Pendapat kedua, dari beberapa sahabat lainnya mengatakan bahwa bekas istri tersebut hanya mendapat tempat tinggal, sedang untuk nafkah tidak memperoleh sama sekali. Alasannya adalah karena adanya hukum kebalikan atau dalilul kitab dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tolak ayat 6. Artinya, kalau istri yang dicerai sedang hamil, maka berikanlah nafkah untuknya sehingga ia melahirkan kandungannya. Jadi, kalau demikian bagi istri yang tidak hamil tidak mendapatkan nafkah. Pendapat ketiga, sahabat yang lain mengatakan bahwa bekas istri tersebut tidak mendapatkan apa-apa, baik nafkah maupun tempat tinggal. Pendapat ini juga dipegang oleh Al-Hasan Al-Basri Atta dan Asy-Syafi'i. Alasannya ialah adanya suatu hadis yang diriwayatkan oleh seorang sahabat wanita bernama Fatimah tersebut mengadu kepada Rasulullah SAW tentang tidak mencukupinya jaminan dari bekas suaminya.
3. Sahih atau tidaknya suatu hadis. Sebagai akibat dari banyaknya periwayatan terhadap hadis-hadis Nabi, maka timbullah pembagian hadis Nabi kepada hadis mutawatir dan hadis ahad. Hadis ahad dibagi menjadi hadis sahih, hasan, dan daif. Terhadap hadis sahih dan hasan, maka tidak ada seorang fuqaha pun yang tidak memakainya. Akan tetapi perselisihan bisa terjadi mengenai sahih atau tidaknya suatu hadis, di mana menurut seseorang dianggap sahih, sedangkan menurut orang lain dianggap tidak sahih. Perbedaan ini disebabkan karena perbedaan penilaian terhadap hal-hal yang menyangkut segi periwayatannya, seperti seseorang perawi bisa dipercaya, sedangkan oleh orang lain tidak, atau ia dianggap mendengar sendiri dari gurunya. Sedangkan menurut penyelidikan orang lain tidak mendengar sendiri, atau perawi bukan dari golongannya sendiri, atau ada penetapan syariat-syariat kesahihan suatu hadis yang tidak dianggap perlu oleh orang lain. 4. Pembagian hadis daif. Para fuqaha membagi hadis daif menjadi 2 bagian, yaitu pertama hadis daif yang lemah sekali sehingga tidak memberikan dugaan sedikit pun terhadap kebenaran isinya. Hadis semacam ini tidak boleh dipakai dengan kesepakatan para fuqaha, karena memperhatikan sesuatu hukum kepada syara harus didasarkan dalil yang pasti atau yakin, atau dalil dani atau dugaan kuat yang menunjukkan bahwa hukum tersebut adalah hukum dari Tuhan. Kedua, hadis daif yang tidak begitu lemah, dan hadis menurut ulama berbeda-beda pendapat. Menurut jumhur fuqaha, hadis tersebut tidak boleh dipakai karena hadis tersebut menimbulkan keraguan-raguan terhadap kedudukannya sebagai landasan perbuatan kita. Ada pula fuqaha yang mau memakai hadis daif apabila banyak jalannya dan ada penguatannya, atau apabila sesuatu dengan hasil kias. 5. Perlawanan antara 2 hadis ahad. Sebenarnya antara hukum-hukum syara tidak terdapat perlawanan satu sama lain, sebab semuanya berasal dari Tuhan, baik Al-Quran maupun Al-Hadis. Kalau kita melihat perlawanan atau perbedaan antara 2 hadis, maka hal ini disebabkan karena kita tidak mengetahui suasana keluarnya nas-nas tersebut, atau perkara-perkara yang karena hadis-hadis tersebut dikeluarkan atau tidak diketahui mana yang dahulu dan mana yang kemudian, atau karena kita tidak mengetahui secara pasti pengertian maksud dari 2 hadis tersebut. B. Perbedaan pendapat karena ijma. Pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada pembicaraan tentang ijma sebagai sumber syara, karena sumber segala hukum syara adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, dan setelah kaum muslimin mengalami sesuatu peristiwa hukum yang tidak pernah dialami sebelumnya, yang dengan sendirinya tidak pernah menanyakan hukumnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka bagaimanapun juga mereka harus mencari ketentuan hukumnya. Bagi mereka tidak ada cara lain kecuali harus mempelajari dan menggali apa yang telah ditinggalkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berupa Al-Quran dan hadis, di samping menerapkan aturan-aturan pokok yang telah mereka peroleh selama pergaulan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jawaban mereka yang mempelajari hukum peristiwa-peristiwa tersebut kadang-kadang sama dengan merupakan kebulatan pendapat, tapi kadang-kadang jawaban mereka juga berbeda-beda terhadap pendapatan yang masih diperselisihkan, maka diserahkan kepada khalifah untuk dipakai atau tidaknya. Perbedaan pendirian tentang pemakaian kias sudah tentu menimbulkan perbedaan dalam menetapkan hukum, sebab apa yang ditetapkan hukumnya berdasarkan kias oleh fuqaha memakai kias atau dikembalikan hukumnya kepada kebolehan asli oleh fuqaha bukan memakai kias. Sebagai contoh, perbedaan karena kias ialah mengenai hukum minuman keras. Menurut sebagai ahli, hukumnya ialah 80 kali cambukan atau jilid, sebab seseorang apabila telah mabuk maka ia membuat fitnah, sedangkan hukum memfitnah ialah 8 kali cambukan. Jadi minuman-minuman keras dipersamakan dengan membuat fitnah. Akan tetapi bagi fuqaha dahiri, disebabkan mereka tidak mau menggunakan kias, maka dalam penetapan hukumnya bagi minuman-minuman keras mereka berpijak pada nas-nas syariat yang umum, dan dalam hal ini mereka menetapkan hukuman taksir, artinya besarnya hukuman perbuatan tersebut diserahkan kepada kebijakan penguasa sesuatu masa, bukan didasarkan atas batas tertentu atau had. C. Aliran-aliran dalam hukum Islam. Dalam Islam ada 4 mazhab fikih utama, yaitu mazhab Hanafi, mazhab Malik, mazhab Syafi'i, dan mazhab Ahmad. Sebelum masuk dalam pembahasan, sebenarnya apa maksud dari mazhab itu sendiri?
Mazhab berasal dari bahasa Arab yang berarti jalan yang dilalui atau dilewati. Banyak ulama Islam pun berpendapat mazhab sebagai metode yang dipakai setelah melalui pemikiran dan penelitian, kemudian orang yang menjalaninya dan menjadikannya sebagai pedoman. Pada dasarnya, keempat mazhab tersebut dapat diikuti oleh seluruh umat Islam karena telah memenuhi syarat mujtahid serta ilmu, amal, dan akhlak yang mereka miliki. Mazhab 1. Mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi didirikan oleh Abu Hanifah Nu'man bin Sabit bin Zauta bin Mah. Ulama besar yang dikenal Hanafi itu lahir di Kufah pada tahun 80 Hijriah dan wafat sekitar tahun 150 Hijriah. Termaksud dalam keturunan bangsa Persia dan menetap di Irak. Beliau adalah seorang yang ahli dalam ilmu fikih. Dalam kisahnya, beliau dikenal sebagai ulama yang cerdas, pengasih, ahli tahajud, dan fasih dalam membaca Al-Quran. Mazhab ini dikenal sebagai mazhab ahli qiyas, akal, sebab metode pelajaran yang digunakan lebih banyak mengoptimalkan logika dan banyak berdiskusi dengan merangsang logika. Dasar yang dipakai oleh mazhab Hanafi adalah sunnah, Al-Quran, dan fatwa para sahabat yang merupakan penyampai. Selain itu, Imam Hanafi pun menggunakan kesepakatan para mujtahid mengenai suatu kasus hukum. Mazhab Hanafi menjadi salah satu mazhab yang cukup berkembang dan terkenal di berbagai pelosok. Namun, jika dikategorikan, mazhab ini tersebar di daerah yang memiliki tradisi berbeda. Mazhab Hanafi sempat beberapa saat menjadi mazhab resmi dinasti Abbasiyah. Abbasiyah pun tersebar di berbagai negara yang dikuasai oleh dinasti otonom, daerah Anatolia Asia Tengah, India, Turkistan, Asia Tengah, dan berkembang di Suriah. Perlu diingat, mazhab Hanafi juga bahkan sempat dijadikan mazhab negara kita, pemerintahan Muhammad Ali, tahun 1805 sampai 1849. 2. Mazhab Malik. Mazhab Maliki yang didirikan oleh Malik bin Anas bin Abi Amir al-Ashabi atau Imam Malik lahir di Madinah pada 93 Hijriah. Selain mazhab Hanafi, Imam Malik tak kalah populer dan terpercaya. Imam Malik pernah menguasai fatwa Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar bin Khattab, dan Aisyah binti Abu Bakar. Sebelum menjadi seorang ulama yang terkemuka, Imam Maliki sudah sejak lama belajar dari Ribiyah, seorang ulama pada waktu itu. Di samping itu, beliau juga mempelajari ilmu fikih dari para sahabat. Beliau cukup tekun dan giat hingga tumbuh menjadi seorang ulama terpandang dalam bidang fikih dan membagikan ilmu tersebut kepada orang lain. Mazhab Maliki dikenal dengan mazhab ahli hadis. Bahkan Imam Maliki lebih mengutamakan perbuatan ahli Madinah dibanding hadis yang diriwayatkan oleh perorangan. Uniknya, dalam pemikiran beliau, ia percaya kalau ahli Madinah mustahil berbuat sesuatu yang bertentangan dengan perbuatan Rasul. Kitab besar Imam Maliki adalah Al-Muwatta yang berisi tentang hadis-hadis dalam tema fikih yang pernah dibahas Imam Malik seperti praktik penduduk Madinah, pendapat tabi'in, dan pendapat sahabat tabi'in. 3. Mazhab Syafi'i. Tak kalah terkenal dari dua mazhab sebelumnya, mazhab Syafi'i adalah seorang mufti besar Sunni Islam. Selain pendiri mazhab Syafi'i, ia memiliki nama lengkap yakni Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin Syaib bin Abdul Yazid bin Hashim bin Abdul Muthalib bin Abdul Manaf. Dilahirkan di Guzah pada tahun 150 Hijriah atau sekitar 767 Masehi, atau bertepatan dengan wafatnya Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i tumbuh dalam keadaan yatim dari keluarga yang tidak kaya. Namun keadaan itu tidak membuat dirinya rendah diri, apalagi malas. Sejak kecil atau tepatnya saat berusia 7 tahun, beliau sudah menghafal Al-Quran dan giat belajar ilmu fikih dengan banyak ulama. Lama tinggal di Mekah, ia memutuskan pergi di usia 20 tahun untuk memperdalam ilmu fikih. Beliau bahkan diajar oleh murid Imam Hanafi ketika berada di Irak. Imam Syafi'i telah menulis beberapa kitab, yakni Al-Al-Kibra, Kitab Risalah, dan Usul Al-Fiqih. Imam Syafi'i termasuk sebagai orang pertama yang melopori penulisan. Dalam perjalanan hidupnya, beliau sangat berikhtiar dalam menyatukan mazhab terpadu, yaitu mazhab hadis dan mazhab qiyas. Hal tersebut termasuk dalam keistimewaan yang dimiliki Imam Syafi'i.
Selain itu, kepandaiannya dalam berdiskusi dan selalu menonjol pada daya pikat tersendiri. Di antara kalangan penganut mazhab Syafi'i, dikenal dengan metode maslahat atau penerapan hukum yang berdasarkan kepentingan umum. Selanjutnya yang keempat, mazhab Ahmad. Jadi yang terakhir ini adalah mazhab Ahmad yang didirikan oleh Ahmad bin Muhammad bin Hambal atau dikenal dengan Imam Hanbali, seorang ahli teknologi. Beliau lahir di Baghdad pada 164 Hijriah dan wafat pada 238 Hijriah. Pada masa muda, Imam Hanbali pernah berguru dengan Abu Yusuf dan Imam Syafi'i. Sama seperti ketiga mazhab lainnya, corak pemikirannya juga berdasarkan kitab suci Al-Quran, Sunnah, dan Ijtihad. Namun sesekali beliau juga menggunakan hadis mursal dan qiyas. Sejak kecil, ia telah tumbuh menjadi pribadi yang dengan sifat yang mulia, menarik, dan penuh simpati. Minatnya terhadap ilmu pengetahuan kian bertambah sehingga belajar banyak dari para sahabat Nabi dan tabi'in. Tak beda dari yang lain, beliau juga termasuk sebagai penghafal Al-Quran sejak kecil. Karena sangat menunjukkan minat di bidang pengetahuan, beliau pergi ke Basrah dan bertemu dengan Imam Syafi'i, dan juga melanjutkan perjalanan ke Yaman dan Mesir. Dalam menuntun ilmu lebih dalam, Imam Hambali pun akhirnya telah banyak meriwayatkan hadis yang sudah sahih. Oleh karena itu, beliau berhasil menulis kitab hadis yang cukup terkenal, yakni Musnad Ahmad Hambali. Dalam kisah hidupnya, Imam Hambali yang terkenal sebagai ilmu fikih pernah dipenjara di masa pemerintahan Abbasiyah karena sependapat dengan opini yang menyatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Dan selanjutnya, yang poin D, kesatuan mazhab dalam hukum Islam. Perbedaan pendapat yang dikatakan menimbulkan mazhab ialah perbedaan pokok, yakni berpangkal pada perbedaan pendirian terhadap sumber-sumber hukum itu sendiri. Kalau perbedaan pokok menjadi kriteria atau ciri khas mazhab, maka perbedaan-perbedaan pendapat yang terdapat antara empat mazhab Sani atau Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali seharusnya tidak perlu menimbulkan mazhab-mazhab yang berdiri sendiri dan terpisah satu sama lain, karena dasar-dasar dalam mazhab tersebut sebenarnya sama. Dan perbedaan yang terjadi antara mereka hanya terpangkal pada pemahaman, pertimbangan, tinjauan, dan cara-cara pengembalian hukum dari sumber-sumbernya. Masing-masing dari mazhab empat tersebut memakai Al-Quran, Al-Hadis, Ijma, Qiyas, Lisan, dan Maslahah Musralah. Meskipun kadang-kadang terjadi selisih pendirian mengenai perincian-perincian kecil sekitar sumber-sumber tersebut. Oke, jadi itu tadi penjelasan dari kelompok kami, kelompok 9 mengenai khilafiyah. Apabila ada kesalahan kata atau kesalahan penulisan, mohon dimaafkan. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, bye-bye.